میگن ما ناو فرستادیم طرف ایران. خیلی خوب، ناو البته یک دستگاه خطرناکی است، اما خطرناکتر از ناو سلاحی است که میتوانه این ناو رو به قعر دریا. Baru-baru ini ketegangan di Teluk Persia kembali meningkat pasca pengiriman gugus tempur kedua kapal induk AS USS Gerald R. Ford. Trump telah memutuskan untuk menambah cengkraman kekuatan armadanya di kawasan Teluk untuk mengawasi gerak-gerik Iran. Menanggapi hal itu, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei sesumbar pihaknya bisa mengirim kapal perang itu ke dasar laut. Tapi tidak ada yang tahu sinyal ini hanya gertakan atau ancaman nyata. Jika Iran benar-benar menenggelamkan kapal induk AS, apa yang akan terjadi selanjutnya? Simak selengkapnya dalam video berikut. Kapal induk Amerika bukan sekadar kapal perang. Ia adalah wadah bagi hampir 5.000 personel militer AS beserta alutsista canggih andalan Washington. Jika ia hilang, maka dampaknya setara dengan serangan nuklir terhadap kota besar Amerika. Mengutip laporan WIO News, akan terjadi beberapa hal tak terkendali apabila Iran benar-benar menenggelamkan salah satu armada raksasa milik AS tersebut. Pertama, Komandan gugus serang akan melakukan pembalasan otomatis dan respons tak proporsional. Sebab berdasarkan Standing Rules of Engagement, mereka tidak perlu menelpon Gedung Putih untuk melakukan pembalasan. Begitu rudal terdeteksi menuju USS Gerald R. Ford, maka sistem tempur Aegis akan aktif secara otomatis. Di saat yang sama, sayap udara kapal induk memiliki wewenang penuh untuk segera menghancurkan sumber peluncuran tanpa menunggu sinyal diplomatik. Tujuannya bukan lagi membela diri, tapi netralisasi lengkap dari seluruh infrastruktur militer musuh. Kedua, jalannya protokol Find, Fix, and Finish. AS akan mengaktifkan aset globalnya mulai dari drone ketinggian tinggi dan sensor bawah air untuk melacak setiap aset musuh, dalam hal ini IRGC. Dalam 24 jam pertama, rudal Tomahawk dan pengebom B-21 Raider akan melenyapkan armada bayangan, pabrik drone hingga silo rudal Iran. Ketiga, cengkraman maritim langsung. Selat Hormuz mau tak mau akan ditutup total oleh AS melalui protokol pencekikan maritim. Setiap kapal yang mencoba mengangkut minyak dari Iran akan disita oleh pasukan yang berjaga di sana. Tujuannya tak lain adalah menghentikan jantung ekonomi berjalan dan memutus 100% pendapatan ekspor Iran secara instan. Selanjutnya, pada hal yang keempat, akan ada pemenggalan strategis. Target AS akan beralih ke otak negara, markas besar IRGC, Kementerian Intelijen, hingga simpul komunikasi dari kepemimpinan ulama akan dihancurkan. AS memastikan rezim tidak bisa lagi mengoordinasikan proksi mereka di Lebanon, Yaman, Suriah, atau Irak. Kekhawatiran kelima adalah bom logika. Komando Cyber AS akan menyebar perangkat lunak berbahaya yang sudah ditanam di jaringan listrik, sistem air, dan telekomunikasi Iran. Hal ini akan memadamkan jaringan total di kawasan sehingga membuat militer Iran buta, sementara pengeboman kinetik dari udara terus berlanjut tanpa henti. Tahap terakhir adalah ultimatum penyerahan strategis. Pentagon akan menempatkan triad nuklirnya dalam mode kesiapan tinggi. Meski penggunaan senjata nuklir adalah upaya terakhir, ancaman ini digunakan untuk menuntut satu hal, yakni penyerahan tanpa syarat. AS akan mendapat dukungan dari dunia untuk menuntut pembongkaran total program nuklir dan rudal balistik Teheran. Menenggelamkan kapal induk mungkin terlihat sebagai kemenangan bagi musuh dalam jangka pendek, tapi menurut laporan WIO News, langkah itu adalah tombol pemicu bagi kehancuran total sebuah negara.
Menenggelamkan kapal induk sekelas USS Gerald R. Ford bukan sebuah perkara yang mudah bagi Teheran. Kapal raksasa ini punya berat sebesar 100.000 ton dengan teknologi pertahanan paling canggih di dunia. Namun laporan dari Times of India mengungkap strategi apa yang mungkin digunakan Iran untuk mencoba mengirim armada Amerika ke dasar laut. Pertama, serangan saturasi atau saturation attack. Strategi utama Iran bukanlah satu serangan presisi, melainkan serangan saturasi. Mereka meluncurkan ratusan drone Shahed 136, rudal balistik, dan rudal jelajah secara bersamaan dalam gelombang yang tak terputus. Tujuannya adalah membuat sistem pertahanan udara Aegis kewalahan hingga kehabisan amunisi pencegat yang memungkinkan 1 atau 2 rudal lolos menembus lambung kapal. Kedua, penggunaan rudal hipersonik. Iran mengeklaim rudal hipersonik seperti Fatah 2 yang punya kecepatan melebihi Mach 5 memiliki kemampuan manuver yang sulit diprediksi. Bahkan pertahanan udara tercanggih sekalipun disebut-sebut akan jebol jika menghadapi rudal ini. Laporan menyebut rudal hipersonik akan jadi senjata pamungkas di gelombang terakhir saat pertahanan kapal induk melemah akibat gelombang drone sebelumnya. Ketiga, adanya geografi yang menguntungkan Iran, yakni Selat Hormuz yang sempit. Jika kapal induk AS memasuki perairan dangkal, mereka berada dalam jangkauan maksimal baterai rudal pesisir Iran. Di ruang sempit inilah kapal raksasa kehilangan kebebasan bermanuver, menjadikannya target yang lebih mudah dijangkau rudal anti kapal milik Teheran. Meski cara tersebut terlihat cukup memperkuat posisi Teheran, Times of India menyoroti adanya kemustahilan menenggelamkan kapal induk dalam satu serangan saja. Pada uji coba tahun 2021, AS pernah meledakkan 40.000 pon bahan peledak di dekat lambung kapal Ford dan kapal tersebut tetap utuh secara struktural. Dengan sistem kompartemen kedap air yang masif dan tim pengendalian kerusakan yang sangat terlatih, kapal induk ini dirancang bukan hanya untuk mengapung, tapi untuk terus bertempur meski telah terkena hantaman besar. Jadi, meski Iran memiliki pedang berupa rudal hipersonik dan taktik saturasi, mereka harus berhadapan dengan perisai paling tangguh dalam sejarah maritim manusia. Pada akhirnya, skenario penenggelaman kapal induk AS adalah garis merah yang tidak ingin dilewati siapapun, sebab melewatinya juga punya konsekuensi yang jauh lebih besar di masa depan. Kondisi ini bukan lagi soal siapa yang punya rudal lebih cepat atau kapal lebih besar, tapi risiko kehancuran global jika salah perhitungan. Apakah pertahanan USS Gerald R. Ford benar-benar akan tenggelam di Teluk Persia? Pantau terus perkembangan konflik Iran-AS di Timur Tengah hanya di YouTube Kompas.com.